Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan hari kiamat. Dan kita sempat membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah Azza wa Jal akan melipat langit dan bumi dengan tangannya. Dan kita juga sebutkan bahwa madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menerima hadis-hadis tentang sifat Allah, mereka meyakini apa adanya, tidak ditakwil, tidak ditolak, tidak diingkari. Dan tidak juga dikatakan bahwa dalil itu kosong dari arti. Termasuk ada yang mengatakan kita serahkan semua kepada Allah Azza wa Jal aja secara mutlak. Ini yang dikatakan sebagai madhab tafwid. Tafwid itu artinya itu Allah aja semuanya, kita nggak usah mengenal sama sekali. Dan ini kita katakan salah. Karena tidak mungkin ada dalil yang disampaikan kalau tidak ada maknanya. Al-Quran diturunkan kepada orang Arab dan mereka paham artinya. Termasuk dalil hadis apalagi. Karena Nabi SAW berbicara kalau tidak ada artinya berarti seperti celaan. Itu. Seperti orang ngomong tanpa ada tujuan. Maka ini sebenarnya tuduhan. Sehingga apa yang tidak dipermasalahkan oleh para ulama salaf berarti maknanya mafhum, diketahui dan dimaklumi. Kemudian ikhwas sekalian, kita akan berusaha membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kejadian hari kiamat, dan ini betul-betul semuanya berkaitan dengan dalil. Karena yang akan dibahas ini belum ada yang melewati. Kalau sudah melewati berarti nggak bisa balik lagi untuk beriman. Ya, kalau orang bilang sudah kita lihat nanti di kuburan siapa yang benar, itu gak usah ngomong kayak begitu, orang sudah akan melihat sendiri. Tetapi masalahnya, apakah pernyataan seperti itu bermanfaat ketika orang sudah sampai kuburan kemudian no yang benar ana kan gitu. Dan dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam datang bersama ayahnya Azar. Kita tahu dalam surat Al-An'am itu Allah Azza wa Jalla ceritakan bahwa Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahnya Azar yang membuat berhala itu. Dan ada sebagian mengatakan enggak mungkin ayahnya Nabi kafir. Ayahnya Nabi Ibrahim namanya Azar, itu maksudnya bukan ayahnya tapi pamannya, kata mereka. Ya, karena dalam bahasa Arab paman pun bisa dikatakan ayah. Tetapi wallahu a'lam. Sekarang dalam Sahih Bukhari disebutkan juga bahwa Nabi Ibrahim datang bertemu dengan Azar ayahnya. Ini dalam Sahih Bukhari. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Bukankah aku sudah bilang sama kamu, jangan bantah aku. Maka ayahnya mengatakan, "Al-yawma la a'sik." Hari ini aku tidak akan membantahmu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, ama wa'adtani anni la tukhzini yawma yub'atsun." Engkau tidak akan menyia-nyiakan atau menghinakan aku pada hari berbangkit. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kehinaan apa yang lebih besar dari seorang yang ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah. Ini Nabi Ibrahim ingin memberi syafaat, istilahnya ingin beri syafaat kepada ayahnya, tetapi hanya orang kafir. Maka Allah mengatakan dalam Sahih Bukhari, inni haramtul jannata 'alal kafirin.
aku mengharamkan surga untuk orang-orang kafir. Kemudian Allah mengatakan, unzur ila asfalik, coba lihat di bawahmu. Fa idza bidhikhin mutalattih. Ternyata Allah sudah rubah penampilan ayahnya. Tadi ayahnya itu disebutkan dalam awal hadis bahwa ayahnya ini mukanya alaihi ghabaratun qatarah. Mukanya itu terkena debu, kemudian kotor sekali. Tapi masih kelihatan ayahnya. Tapi ketika di akhir hadis Nabi Ibrahim sudah disuruh melihat ke bawahnya, ternyata sudah dirubah sama Allah menjadi dhikh. Dhikh itu, Anda lihat arti dan tafsir yang disebutkan para ulama, artinya seperti hewan kayak anjing gitu. Jadi buat kayak hewan yang menjijikkan, kemudian mutalattih seperti sudah kecampur-campur dengan darah, dengan kotoran apa, thumma yu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Diangkat kakinya, ditarik, kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, artinya ini sudah tidak bermanfaat lagi. Ketika dia mengatakan la asikal yauma abadan, aku sudah tidak akan membangkang lagi, tapi itu di hari kiamat sudah enggak ada lagi manfaatnya. Jangankan begitu, taubat saja sudah tidak bermanfaat kalau roh sudah sampai kerongkongan. Maka yang akan kita bahas ini hadis yang pasti terjadi. Hanya orang beriman karena dia belajar, ada orang tidak beriman dan itu tidak merubah takdir. Orang tidak percaya karena tidak ngerti, makanya tidak berubah takdir. Allah pasti akan seperti itu. Contohnya sekarang orang tidak percaya dengan azab kubur. Terserah mau percaya atau tidak, tapi azab kubur mesti ada gitu. Kemudian ada yang namanya matnu jahannam. Matnu jahannam artinya jembatan yang melewati neraka. Nah, itu ada, insya Allah kita akan bahas hadisnya. Ini orang percaya tidak percaya terserah. Bukankah sebagian sahabat sampai bertanya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Allah mengatakan kalian pasti akan lewat. Lewat maksudnya bagaimana? Ditafsirkan oleh Nabi SAW, maksudnya lewat jembatan. Nah, nanti akan ada yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ada yang tidak selamat karena harus dibersihkan. Nah, lalu ada orang nggak ngerti sama sekali, tidak belajar, tidak sholat, tidak mau tertarik belajar agama, tidak berubah itu. Allah pasti akan sampaikan seperti itu dan apa adanya, yang sudah diciptakan. Kemudian penciptaan ini sudah ada sejak kita masih sekarang di sini. Dan ini para ulama sebutkan dalilnya banyak sekali. Azab kubur, neraka dan surga sudah ada sementara kita masih ada di sini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga sebutkan bahwa sebagian dari azab neraka ataupun sebagian kenikmatan surga itu kadang-kadang kelihatan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat salat, kemudian fatanawala unqudan, beliau kayak mau ngambil sesuatu begitu. Kemudian setelah itu beliau terlihat seperti orang ketakutan sampai mundur ke belakang kayak orang terkaget begitu. Para sahabat bertanya, kenapa antum? Kita lihat antum seperti mau ngambil sesuatu, kemudian antum juga terlihat seperti ketakutan, akhirnya lompat ke belakang. Maka dikatakan, ana ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla surga sampai aku ingin melihat atau mengambil satu tangkai buahnya. Kalau aku ambil itu, ya habis dunia sudah. Habis dunia. Apa nikmatnya dunia dibanding sama satu kenikmatan di surga. Kemudian aku ditampilkan neraka. Dan neraka ini naudzubillah, sampai aku khawatir neraka, api nerakanya itu mau kena gitu. Ini bahaya sekali. Artinya ini menunjukkan bahwa surga neraka sudah ada. Kemudian sahabat yang mimpi melihat surga dan neraka. Kemudian dia melihat orang yang sudah meninggal syahid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu diizinkan masuk, yang satu belakangan. Kemudian dia dikatakan, amma anta lam ya'ni laka ba'd, kamu belum, kau masih hidup, balik lagi ke dunia sana. Ini termasuk dalil yang menunjukkan memang surga neraka sudah ada. Kemudian ditambah lagi dalam Al-Qur'an dikatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ini tampilkan, neraka ini ditampakkan, dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan sore. Para ulama mengatakan di kuburan gak ada pagi dan sore karena gelap terus. Akan tetapi maksudnya hitungan orang yang masih hidup. Itu penyiksaan akan dilakukan terus menerus di kuburan sampai nanti pada hari kiamat. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kalau sudah neraka, kalau sudah hari kiamat baru mereka dimasukkan ke neraka. Berarti penyiksaan ini bukan penyiksaan neraka. Baik, ada orang nggak ngerti, bahkan yang mengingkari azab kubur banyak.
Tapi itu tidak merubah ketentuan Allah. Maka kita pelajari seperti ini untuk lebih bersiap dan lebih yakin. Orang barangkali ngerti secara teori, tetapi yakin atau tidak, ini semuanya memang hidayah dari Allah. Ini semua hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita menjadi orang yang bisa beriman dan beramal. Dan ahli hadis artinya orang yang bisa beramal dengan hadisnya. Dulu pernah kita sampaikan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika beliau mengatakan walasna na'ni bi ahlil haditsil muqtasirin ala sama'ihi aw kitabatihi. Orang yang dikatakan ahlul hadis itu bukan hanya orang yang bisa membaca atau meriwayatkan saja, walakin hum man kana ahaqqa bi fahmihi wa hifdhihi wal 'amali bihi zahiran wa batinan. Orang ahli hadis itu orang yang paham, orang yang hafal, dan orang yang bisa mengamalkan lahir dan batin. Itu ahlul hadis. Dan ini juga susah sebenarnya kalau tidak belajar. Tidak belajar susah. Dan kalau belajar berat, memang di dalam syariat itu pembahasannya berat. Ketika Allah Azza wa Jalla akan menurunkan Al-Quran, Allah mengatakan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kita akan turunkan kepada engkau Muhammad pembahasan yang berat. Maka wajar kalau belajar itu berat, apalagi pintu surga atau jalan ke surga itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa barang tawaran Allah itu mahal, karena itu surga. Maka jalan menuju surga juga otomatis berat untuk dilalui. Baik ikhwas sekalian, hadis yang sudah di-share oleh panitia di grup kajian itu, ana sudah hilangkan sanadnya. Ya, ana hapus sanadnya karena sanadnya panjang sekali. Ana khawatir justru sanadnya lebih panjang dari hadisnya, sehingga kita bacanya kecapean, bosan, ngantuk ya. Kalau ngantuk di perang itu rahmat dari Allah. Allah katakan dalam surat Al-Anfal, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan min." Ketika Allah kasih ngantuk kalian di perang itu sebagai rasa aman gitu. Kalau ngantuknya di pengajian itu karena mungkin keberatan ya. Ya, ini khawatirnya kayak begitu. Baik, jadi ana sengaja kita hilangkan itu sanadnya, kita baca langsung dari sahabat, kemudian isi hadisnya. Meskipun sebenarnya kalau kita bisa akrab dengan sanad itu bagus banget. Ya, ada pernyataan dari seorang ulama dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis. Dikatakan laisa syai'un athqala ala ahli al-ilhadi min sama'il hadithi bisanadihi. Tidak ada yang paling berat untuk orang mulhid, orang ateis, orang yang menentang agama dari membaca hadis dan bersanad. Nanti ada orang yang sudah terbiasa menggunakan sanad, nggak ada sanadnya, mereka nggak terima itu. Ini ada apa? Sanadnya mana? Gitu. Kalau orang sudah terbiasa membaca sanad, ketika ada hadis di Bukhari kan mereka ngerti. Ini Bukhari ini beneran apa enggak? Ini mana sanadnya begitu. Baik, tapi ala kulli hal kita ingin meringkas saja, dan alhamdulillah kita pilih dalam Sahih Muslim karena secara umum sanadnya sahih. Meskipun dalam pembahasan maknanya ada perbincangan di antara para ulama. Dalam makna terkadang para ulama memiliki pembahasan yang lebih rinci. Hadis yang pertama ini diberi bab atau diberi judul bab ibtida'il khalqi wa khalqi Adam alaihi salam. Ya, pembahasan tentang dulu ketika pertama kali Allah ciptakan semua makhluknya sebelum manusia, dan Adam itu manusia yang diciptakan belakangan untuk menikmati semua yang sudah duluan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untukmu. Berarti ini fasilitas Allah ciptakan sebelum kita diciptakan. Bahkan di surat Al-Baqarah itu malaikat sampai protes ketika akan diciptakan manusia. Ya. Kenapa kok sampai Allah butuh menciptakan manusia padahal ada yang semisal mereka banyak menumpahkan darah. Nah, ini dalam tafsirnya siapa mereka? Bisa jadi mereka adalah jin, karena kedekatan sifat mereka itu saling serang, saling hasad, sering apa ada itu. Semuanya ada. Itu. Tapi ala kulli hal ternyata Allah sudah ciptakan semua itu duluan sebelum Nabi
Adam. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Abu Hurairah cerita, satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Ini sering Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan sahabatnya agar lebih perhatian. Yang pertama menunjukkan keakraban, yang kedua menunjukkan agar orang lebih mendengar apa yang mau disampaikan. Terkadang Nabi SAW memberi muqaddimah, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku akan ngajari kamu beberapa kata. Nah, kemudian terkadang Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, atarawna madza qala rabbukum. Kadang-kadang beliau begitu, kalian ngerti enggak apa yang Allah firmankan kepada kalian? Nah, sebenarnya kalau mau sampaikan, sampaikan langsung. Tetapi cara seperti itu membuat orang lebih perhatian dengan apa yang mau disampaikan. Baik, di sini Nabi SAW memegang tangan Abu Hurairah. Faqal khalaqallahu azza wa jalla turbata yaumas sabt. Allah azza wa jalla menciptakan turbah. Turbah itu artinya debu. Dan disebutkan tafsirnya artinya adalah tanah yang berdebu. Ya, disebutkan tanah yang berdebu diciptakan pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibala yaumal ahad. Kemudian Allah ciptakan gunung pada hari Ahad. Wa khalaqa asy-syajara yaumal itsnain. Kemudian Allah ciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumats tsulatsa. Kemudian Allah ciptakan semua yang tidak disukai. Semua yang tidak disukai ini macam-macam. Dalam syarah Imam Nawawi disebutkan semua yang tidak disukai itu kayak yang dibenci, yang menyakitkan, ada musibah atau ada rugi, terus yang tidak disukai orang ini pada hari Selasa. Baik. Kata Al-Qadhi Iyad, termasuk juga Imam Nawawi, ini memang disebutkan seperti ini pada riwayat Muslim. Tapi ada dalam riwayat yang lain disebutkan wa khalaqallahu tiqna. Wa khalaqallahu at-tiqna yaumats tsulatsa. Pada hari Selasa Allah menciptakan at-tiqn. Ta qaf nun. Nah, ini artinya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Al-Qadhi Iyad adalah semua yang biasa digunakan untuk hidup, termasuk semua yang ada dalam barang-barang tambang. Yang ada dalam barang-barang tambang dikeluarkan seperti besi, logam, emas, perak, semua itu semua untuk sebab orang bertahan hidup. Itu dibuatnya pada hari Selasa. Dan tidak ada kontradiksi, karena bisa jadi pada hari Selasa itu Allah ciptakan ini dan itu. Nah gitu. Wa khalaqallahu an-nura yaumal arbi'a. Allah ciptakan cahaya pada hari Rabu. Baik, hari Rabu digunakan untuk menciptakan semua yang bercahaya. Disebutkan tafsirnya seperti matahari, kemudian bulan, kemudian bintang. Yang bercahaya ini diciptakan pada hari Rabu. Wa batsa fiha ad-dawabba yaumal khamis. Kemudian Allah menyebarkan semua hewan melata. Hewan melata itu yang yadubbu 'alal ard, yang nempel dia. Yang nempel ini di tanah. Maka sebenarnya manusia termasuk. Manusia itu termasuk yang yadubbu 'alal ard. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang nempel jalan di atas tanah ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya, termasuk manusia. Hewan juga semuanya Allah sudah tentukan, maka manusia juga ada yang sudah tentukan rezekinya. Nah, tapi di sini yang dimaksudkan adalah hewan-hewan. Allah sudah ciptakan semuanya pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-'asr min yaumil jumu'ah fi akhiril khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jumu'ah fi ma bainal 'asri ila al-lail. Dan Allah menciptakan Nabi Adam setelah asar hari Jumat. Ya.
Berarti ini terakhir nih. Nabi Adam diciptakan hari terakhir, hari Jumat. Tadi dimulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 7 hari. Dan Nabi Adam hari ke-7. Baik. Kemudian dikatakan fi akhiril khalq, penciptaan terakhir. Ya, kalau tadi ada gunungnya, ada pohonnya, kemudian ada semua barang-barang yang ada dalam tanah seperti tambang dan semacamnya, di hari-hari yang berbeda, Nabi Adam terakhir. Kemudian dikatakan bahkan waktunya pun terakhir di hari Jumat. Dikatakan antara asar sampai malam. Malam maksudnya bukan tengah malam, akan tapi maksudnya sampai maghrib. Karena maghrib itu waktu awal malam untuk hitungan Hijriyah. Baik, sekarang pembahasannya, apakah hitungan seperti ini sama dengan di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6. Bahkan ada yang disebutkan lebih detail, 2 hari, 4 hari disempurnakan menjadi 6 hari. Kalau yang pertama Allah katakan wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah ciptakan langit dan bumi di 6 hari kemudian bersemayam di atas arsy. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat Fussilat, qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang kafir, apa kalian ingkari Rabb yang telah menciptakan bumi 2 hari? Wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Kalian jadikan Allah punya tandingan, padahal itu adalah Rabb semesta alam, menciptakan dunia, bumi ini 2 hari. Wa ja'ala fiha rawasiya. Dan Allah menciptakan banyak gunung-gunung. Dan itu di hari berikutnya sebagai pelengkapnya. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa ini sebagai pelengkapnya. Ya. Dikatakan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Allah ciptakan semuanya, dikasih keberkahan, dilengkapkan semuanya menjadi 4. Berarti dunia atau bumi ini 2 hari. Ditambah-tambahi dengan gunung, pohon, air, segala macam, lengkap 4 hari. Selesai, ayat berikutnya disambungkan faqadahunna 7 samawatin fi yawmain wa awha fi kulli sama'in amraha. Kemudian Allah sempurnakan. Tadi disebutkan faqadahunna. Tadi setelah selesai dari penciptaan tanah atau bumi 4 hari dengan isi-isinya semua, kemudian diciptakannya langit. Faqadahunna 7 samawatin fi yawmain. Allah kemudian sempurnakan penciptaan langit yang 7 lapis itu di 2 hari. Lalu Allah memberikan wahyu masing-masing dari langit itu tugas-tugasnya. Ini menunjukkan bahwa penciptaan langit ini 2 hari melengkapi yang 6 hari tadi. Ya, dan ini juga sekaligus dalam bahasa Arab dan yang diambil kesimpulan dalam pelajaran fikih, qada artinya menyempurnakan. Faqadahunna artinya fa'atammahunna. Fa'atammahunna. Apa yang dijadikan pembahasan fikih? Pembahasan fikihnya kalau orang terlambat sholat. Orang terlambat sholat, masbuk dia. Dia datang sholat zuhur, harusnya 4 rakaat bersama imam, dia masbuk 2 rakaat. Berarti setelah salam imam, dia nambahin 2, ya kan? Nah, nambahi 2 ini dia qada atau itmam. Dalam bahasa Arab, itmam artinya menyempurnakan, qada artinya mengganti. Konsekuensinya apa? Kalau dia mengganti, berarti kan dia mengganti rakaat pertama dan kedua yang kurang. Otomatis dia membaca Al-Fatihah dan surat. Karena yang ketinggalan rakaat 1 dan 2. Sementara kalau makna yang kedua artinya menyempurnakan, berarti yang dibaca Al-Fatihah saja. Karena Nabi SAW di kebanyakan sholatnya, di kebanyakan dan yang sering, kata Syekh Albani yang sering, meskipun terkadang Nabi SAW membaca Al-Fatihah plus surat di semua rakaat. Kata Syekh Albani seperti itu. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi SAW membaca di rakaat ketiga dan keempat pun plus surat.
Al-Fatihah plus surat. Tetapi yang kebanyakan beliau lakukan adalah Al-Fatihah dan surat itu di 1 dan 2. Rakaat ketiga atau lebih biasanya beliau hanya membaca Al-Fatihah aja. Baik, sekarang untuk pembahasan yang tadi, orang yang terlambat 2 rakaat. Dia kalau mengambil pendapat bahwa yang dia lakukan itu qadha. Qadha itu artinya ganti. Berarti rakaat 1 dan 2 yang dia lakukan itu. Jadi 3 4 1 2 gitu. Thayyib. Kalau yang itmam ya dia tinggal baca Al-Fatihah aja, kan ini ganti gitu. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah itmam. Pendapat yang kuat adalah itmam alias menyempurnakan. Karena kata Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, semua riwayat yang banyak sahih dalam Bukhari, Muslim dan banyak riwayat lebih banyak menggunakan itmam, menyempurnakan. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Yang kamu dapatkan imam, ya kamu salat bareng dia. Yang kamu ketinggalan, sempurnakan. Ada memang riwayat mengatakan wa ma fatakum faqdu. Yang kamu ketinggalan bersama imam, ganti. Tetapi ini tidak kontradiksi, karena mengganti dalam bahasa Arab bisa diartikan sempurnakan juga. Dalilnya apa? Barusan ayat yang kita bahas. Allah mengqadha penciptaan langit. Maksudnya bukan mengganti penciptaan langit, tetapi menyempurnakan penciptaan langit setelah menciptakan bumi. Jadi bumi dulu memang ketika bumi diciptakan, langit waktu itu masih berupa dukhan, masih berupa kabut, angin dan semacamnya. Lalu Allah baru ciptakan langit. Itu gimana? Nggak usah dibayangin. Ya, sekarang orang bayangin itu langit katanya warna biru. Warna biru itu hukum asalnya bukan biru, tapi karena mata tatapannya terbatas sehingga yang kelihatan biru. Percaya antum? Ya masalahnya nggak ada ruginya juga percaya, ya nggak ada untungnya juga menolak, ya kan? Ya sudah apa adanya sudah. Tapi maksudnya itu juga mau dibuktikan susah. Nah, tapi kita tinggal percaya dengan dalil. Memang dulu disebutkan bahwa langit itu dukhan, ya. Memang kabut-kabut, lalu Allah ciptakan. Lalu setelah itu Allah ciptakan langit. Baik. Berarti di hadis ini ternyata Allah mendetailkan ada penciptaan dimulai dari hari Sabtu. Padahal ketika Allah ciptakan langit dan bumi jumlahnya 6 hari, sampai sebagian ulama menukil ijma'. Hari pertama bukan Sabtu, tetapi Ahad. Penciptaan itu dimulai pada hari Ahad. Setelah itu baru 6 hari ke belakang. Begitu. Nah, kalau ini berarti bagaimana? Ini dimulai dari hari Sabtu. Kemudian diciptakan lagi, detailnya itu ada pohonnya, ada gunungnya, ada cahayanya. Loh, ini kapan ini kok kontradiksi gitu. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Hadis ini salah riwayat. Tadi kita sebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Nabi SAW mengambil tanganku, kemudian beliau menyampaikan kepadaku. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan hadis ini keliru. Yang benar Abu Hurairah ini tidak meriwayatkan dari Nabi SAW, tapi dari salah seorang yang namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini dulunya orang ahlul kitab. Ka'ab al-Ahbar ini orang ahlul kitab. Kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, karena dia adalah orang ahlul kitab, banyak baca Alkitab, maka para sahabat banyak ngobrol sama dia. Kemudian meriwayatkan Israiliyat dan tidak bertentangan dengan syariat, karena Nabi SAW menyatakan wa hadithu an bani Israila wala haraj. Kalian kalau mau sampaikan dari Bani Israil silahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi cerita-cerita yang ada dalam kitab Taurat, silahkan, tidak ada masalah. Nah, nggak usah dibantah, nggak usah juga dibenarkan 100%. Tapi kalau mau cerita-cerita tentang mereka, silahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Maka para sahabat banyak yang meriwayatkan, seperti Abu Hurairah,
kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian dari para sahabat yang turut meriwayatkan tafsir terutama. Dan memang kalau kita pengen tahu cerita-cerita Israiliyat yang mana yang banyak di buku tafsir. Dan memang buku tafsir itu juga banyak riwayat yang sering tidak sahih. Ya, dalam hadis-hadis yang disebutkan banyak tidak sahihnya. Terkadang seperti Ibnu Katsir, beliau mengatakan hadis ini enggak benar karena yang meriwayatkan tidak dikenal. Terkadang enggak, diam saja. Apalagi Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari sering meriwayatkan sanad, diamkan, enggak dikomentari. Dan para ulama ahli hadis mengatakan, man asnadalaka faqad ahalak. Yang menyebutkan hadis dengan sanadnya sudah selesai tanggung jawab. Tugasnya antum sekarang tak kasih hadis instan nih sama sanadnya, pelajaran sendiri. Ini saya sudah sebutkan. Loh, antum kok menyebutkan hadis yang lemah? Kan saya sudah sebutkan sanadnya. Di sini dikenal ada rawi yang ternyata dia tidak sahih. Ya antum harusnya lihat jeli dong. Gitu maksudnya. Ditambah lagi sebenarnya memang ahli hadis mereka tidak terlalu ketat dalam mempraktekkan hadis sahih, terutama dalam masalah tafsir. Selama tidak berkaitan dengan masalah ibadah. Tafsir, siapa nama orang Yahudi yang bertemu dengan ini, siapa dan berapa jumlahnya, tidak terlalu penting. Ibnu Katsir sendiri mengatakan membahas tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi, anjingnya warna putih apa merah, itu enggak terlalu penting. Apalagi kalau ada orang terlalu sibuk membahas itu, akhirnya dia enggak mengambil ibrah dari pelajaran Ashabul Kahfi, keliru lagi dia. Makanya sekarang ada beberapa ulama ahli hadis menilai hadis yang kita pelajari ini keliru. Abu Hurairah ini salah. Beliau ini akrab banget sama Ka'ab al-Ahbar, sehingga bisa jadi beliau ini ketika ngobrol-ngobrol bersama Ka'ab al-Ahbar, akhirnya diriwayatkanlah itu, lalu beliau seingatnya kayaknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat seperti ini disampaikan beberapa ulama ahli hadis senior seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari beliau meninggal tahun 256 Hijriah. Ada lagi sebelumnya namanya Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in ini kawannya Imam Ahmad, meninggal tahun 233. Ada lagi satu namanya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi meninggal tahun 198. Mereka mengatakan hadis ini keliru. Mereka mengatakan yang benar Abu Hurairah tidak meriwayatkan dari Nabi SAW, tapi dari Ka'ab al-Ahbar, cerita tentang Israiliyat. Kenapa kok mereka katakan ini Israiliyat? Karena kalau ditinjau dari maknanya tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan 6 hari, ini enggak. Kemudian dikatakan juga kalau dimulainya para ulama banyak mengatakan mulai dari hari Ahad. Kenapa di sini malah disebutkan hari Sabtu? Nah, hari Sabtu ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Berarti kayaknya hari Sabtu itu dinukil dari bukunya orang Yahudi, itulah Israiliyat, gitu maksudnya. Ini pendapat. Tetapi sebagian ulama mengatakan dari sisi sanad hadis ini sahih. Dari sanad hadis ini sahih. Bahkan Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW mengambil tanganku. Bahkan yang seperti ini sering disampaikan oleh para ulama, menunjukkan bukti bahwa yang meriwayatkan hadis ingat betul apa yang diceritakan, karena sampai disebutkan kondisi waktu itu, situasinya aku dipegang sama Nabi SAW. Ini berarti nggak lupa beliau. Bahkan ada istilah namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang bersambung periwayatannya dengan sifat tertentu. Contohnya seperti doa habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW menyatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, fala tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku cinta sama kamu, jangan kamu lupakan setiap habis salat untuk membaca doa ini. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis ini ke muridnya dengan kata-kata yang sama, wallahi inni la uhibbuk, aku cinta sama kamu. Fala tada'anna dubura kulli salatin taqul, jangan lupa habis salat kamu baca doa ini. Ternyata muridnya Mu'adz menyampaikan ke muridnya lagi dengan kata-kata seperti itu lagi.
Karena dulu Mu'adz mengatakan ini, aku katakan kepada kamu, wallahi inilah uhibbu. Jadilah ini namanya hadis musalsal. Hadis musalsal ini menunjukkan bahwa yang meriwayatkan ingat betul bahwa dia ini meriwayatkan bukan dalam kondisi lupa, lalai atau tidak perhatian. Lah, tapi ngompromikannya bagaimana? Ngompromikannya ini termasuk di antaranya Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengatakan cara mengkompromikannya adalah dengan mengatakan 6 hari yang pertama itu bukan 7 hari yang disebutkan di sini. 6 hari yang pertama Allah ciptakan bumi, disempurnakan dengan beberapa isi, kemudian disempurnakan lagi dengan langit 2 hari. 6 hari selesai. Nanti ada hitungan lain lagi, ada 7 hari untuk menyempurnakan isinya bumi. Itu sudah hilang dari hitungan awal, tidak ada masalah. Dan ini pernah dinukil dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada orang datang kepada Ibnu Abbas. Ya, diceritakan oleh Sa'id bin Jubair. Ini kata Ibnu Katsir wallahu alam sanadnya sahih. Ya, ada seorang datang kepada Ibnu Abbas mengatakan, ana ini melihat di dalam Al-Qur'an kok kayak ada yang ganjel gitu. Kenapa ganjel? Disebutkan ada kontradiksi di sana. Kata Ibnu Abbas, mana yang kontradiksi? Tanya ke aku, tak jawab. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain hatta balagha ta'i'in. Di dalam Al-Qur'an itu ada yang tadi surat Fussilat. Allah mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang kafir, apakah kalian akan kufur kepada Allah yang menciptakan bumi? Bumi duluan, bumi 2 hari, dan seterusnya. Lalu di dalam Al-Quran surat An-Naba, a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wal arda ba'da dzalik. Disebutkan kalian lebih kuat atau penciptaan langit gini setelah penciptaan langit, dan setelah itu baru bumi. Loh, kok di sini buminya setelah langit? Di surat Fussilat tadi bumi duluan 2 hari, baru setelah disempurnakan dengan penciptaan langit. Berarti ada kontradiksi di sini. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau baru ingin mengkompromikan. Beliau mengatakan, amma khalqul ardi fi yawmain fa innal arda khuliqat qabla as-sama. Di surat Fussilat memang disebutkan bahwa bumi duluan, dan memang realitanya seperti itu, bumi duluan. Lalu fa innal arda khuliqat qabla as-sama wa kanatis sama'u dukhanan fasawwahunna sab'a samawatin fi yawmain ba'da khalqil ard. Ya, yang di surat Fussilat itu sudah benar. Di surat Fussilat Allah ciptakan bumi, waktu itu langit masih dalam bentuk dukhan, kabut-kabut. Setelah itu baru Allah ciptakan langit. Adapun yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at, wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu tanah dirubah menjadi kayak dahiyah atau dihyah. Menjadi seperti bentuknya kayak telur gitu. Ya, disebutkan ja'ala fiha jabala wa ja'ala fiha nahra wa ja'ala fiha syajara wa ja'ala fiha buhura. Maksudnya bukan bumi baru dibuat, tetapi diisi. Jadi bumi itu diisi dengan apa? Dengan gunung, dengan laut, dengan pohon, ya, kemudian juga dengan sungai-sungai. Berarti penciptaan bumi yang pada ayat surat An-Nazi'at itu bukan tabrakan, tetapi itu adalah bentuk pelengkapan penciptaan bumi. Tapi kalau bumi asalnya diciptakan sudah awal sebelum langit gitu. Berarti ini dinukil dari Ibnu Abbas, menunjukkan sebagian ulama menyatakan hadis yang kita bahas nomor pertama ini nggak ada masalah sama sekali. Memang Allah ciptakan ada gunungnya, kemudian ada pohonnya, kemudian ada yang tidak disukai, makruh, kemudian ada cahaya. Memang nggak ada masalah itu. Setelah penciptaan pertama 6 hari selesai, baru secara detail penciptaan itu disebutkan. Baik. Yang seperti ini orang kan
Ngapain banget tuh bahas kayak gini? Kayaknya kayak nggak untung aja ngerti kayak gini. Tapi subhanallah, ini menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul teratur sekali penciptaannya. Ya, kalau tanah ini Allah jadikan gembur kemudian ambles, gampang sekali. Gunung yang gede itu kalau tahu-tahu amblek begini. Coba lihat itu, kita makto atau cuplikan itu. Subhanallah, orang pakai mobil gini seret, cuman lewat aja set, habis itu langsung tanah lurus rontok. Selesai. Allah bisa sekali untuk membuat itu runtuh. Itu orang kalau nggak perhatian, ternyata Allah sudah ciptakan hukum asalnya kuat sekali. Dan subhanallah, ketika Allah jadikan bahwa jabal atau jibal itu dijadikan sebagai autada. Autad itu artinya pasak. Subhanallah, banyak yang mengatakan bahwa gunung yang kita tampak dan lihat seperti ini, itu ternyata kedalaman ke dalam tanah itu 2 kali sampai 3 kali lipat. Karena makna dari pasak itu dia akan mengikat biar tidak gerak-gerak. Dan subhanallah, ternyata gunung yang kelihatan itu hanya kepalanya aja, bawahnya itu ternyata 3 kali lipatnya. Subhanallah, orang kalau tidak perhatian dia tidak akan melihat, dan barangkali tingkat tadabburnya kurang. Baik, nanti pada hari kiamat ini ditampakkan semuanya dan kelihatan besar-besar, mengerikan. Baik, pembahasan berikutnya. Bab fil ba'thi wan nusyuri wa sifatil ardi yaumal qiyamah. Pembahasan tentang kebangkitan ketika manusia kembali dihidupkan oleh Allah, dan termasuk ketika tanah ini dirubah oleh Allah pada hari kiamat. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra. Nanti pada hari kiamat orang-orang itu akan dikumpulkan oleh Allah di atas tanah yang warnanya putih kemerah-merahan. Disebutkan bayda wa afra. Afra itu artinya kemerah-merahan. Kaqursatin naqi. Kaqursatin naqi itu seperti gandum yang putih. Ya, gandum yang putih. Dan disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ini maksudnya adalah tanah ini bagus sekali. Kalau disebutkan ada tanah yang naqi, itu berarti tanahnya yang gembur, yang subur. Dan nanti pada hari kiamat orang-orang akan dibangkitkan dalam kondisi tanah itu sudah seperti itu. Ya. Laisa fiha alamun li ahadin. Nanti tanah itu akan berubah, tidak ada bukti ada orang pernah hidup di situ. Tidak ada tanda bahwa tanah itu pernah dihuni. Berarti kayak tanah itu baru sekali. Apakah mungkin seperti itu? Allah mungkin aja. Allah pernah menciptakan. Kenapa tidak mungkin Allah menciptakan yang lain lagi? Dan Allah maha mampu untuk bikin apa-apa. Subhanallah. Ana diceritain orang-orang yang melihat kejadian gempa di Palu itu. Itu tanah yang tadinya di sini pindah ke sana, pohon jalan. Antum lihat itu cuplikannya itu. Itu antum kira-kira bayangin ya. Orang lagi ribut sampai bikin sertifikat palsu, kemudian orang sampai rebutan tanah sampai patok dirubah, pindah-pindah begitu. Ini pindah sendiri, nggak usah dirubah. Itu orang sudah kehilangan sertifikat langsung itu sudah. Orang katanya yang tadinya ini lembah jadi gunung, yang sini tadi lapangan jadi banyak pohon. Terus berubah semuanya. Allah maha mampu sekali untuk merubah kayak begitu. Ya. Terus kalau seandainya ini nanti jadi tanah, yang sana laut, kemudian laut ini berubah menjadi kering, atau sebaliknya, yang tanah tenggelam. Sekarang kan kita sering mendengar itu, katanya Indonesia itu dalam kurun waktu sekian puluh tahun akan hilang, akan tenggelam katanya. Percaya tuh? Ya terserah, mau percaya juga nggak apa-apa. Mungkin siapa tuh kita udah mati duluan ya. Nggak usah Indonesia, semuanya juga akan tenggelam. Ya akan, tapi maksudnya Allah maha mampu sekali untuk menciptakan itu. Allah mau tenggelamkan semuanya, bahkan dihabiskan semuanya, sangat mungkin. Dan tidak usah seperti itu. Orang kalau sudah waktunya mati sudah, dia nggak usah nungguin ada yang macam-macam begitu. Maka nanti Allah akan ciptakan pada hari kiamat, tanah itu berubah. Tanah itu berubah menjadi putih ke merah-merahan, dan itu tanah yang bagus sekali dan tidak pernah dihuni sama sekali. Berarti ada tanah yang baru. Kemudian
hadis yang berikutnya masih pembahasan yang sama. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi azza wa jal, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat." Aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, "Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard." Ketika tanah itu sudah dirubah menjadi tanah yang lain. Termasuk langit dirubah menjadi langit yang lain. Fa aina yakunun nasu yauma idzin ya Rasulullah? Orang pada di mana? Kok tahu-tahu ini dirubah? Itu orangnya di mana gitu. Kalau seandainya di kuburan, loh kan tanah yang dirubah mencakup kuburan mereka gitu. Nah, sekarang mereka di mana? Dalam beberapa riwayat ada orang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengatakan, "Wallahi ana awwalun nasi sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku adalah orang pertama yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Laqad sa'altini an syai'in lam yas'alni ahadun min ummati." Ini kalau tidak salah tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, kamu bertanya dengan satu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh umatku satupun." Lalu Nabi SAW mengatakan, jawabannya ini alas sirat. Orang-orang sudah sampai ke jembatan. Dalam riwayat lain disebutkan ala matni jahannam, dalam riwayat lain dikatakan ala jisri jahannam. Mereka di atas jembatan yang di bawahnya ada nerakanya. Nanti insya Allah ada kita pembahasannya itu, sirat itu ada. Bagaimana Nabi SAW mengatakan itu dahdun mudillah, itu tempat yang licin dan membuat orang yang gampang kepleset. Ditambah lagi dia adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-saif, dia lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ini jalannya kecil sekali, nggak usah dibayangkan sudah. Pokoknya itu akan dilewati. Tapi masing-masing melewati dengan amalnya. Ditambah lagi orang akan dicahayain dengan amalnya. Ada yang amalnya itu bagus sehingga dia bisa terterangi dengan jelas di depannya, bahkan di kakinya. Ada orang yang nunggu cahaya orang lain. Kalau ada orang lain lewat, oh ada cahayanya, dia lewat. Dan ada orang yang lewat cepat sekali. Ada orang yang setengah mati lewatnya. Sudah begitu masih disambar-sambar dari bawah. Yang jelas sirat ini hak. Ya, jembatan di atas neraka untuk menuju surga. Ini hak. Percaya nggak percaya, kita ngerti nggak ngerubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi intinya ketika tanah ini sudah dirubah menjadi tanah yang lain, rupanya orang-orang sudah sampai ke sana. Wallahu alam seberapa lama ini. Dan kita ketika membahas tentang masalah syafaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar hukuman-hukuman diringankan, hisab segera diselesaikan. Dan pada saat itu matahari didekatkan. Kemudian orang-orang sampai terbakar dan berkeringat. Keringatnya ada yang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang sesuai dengan amal masing-masing. Ada yang sampai wa minhum man yaljamuhu iljaman. Ada yang sampai tenggelamkan sama keringatnya itu. Tergantung orangnya. Lalu Allah Azza wa Jalla juga akan memuliakan beberapa orang. Di antaranya orang yang adzan. Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang suka adzan nanti lehernya panjang gitu. Itu bisa jadi dia enak itu karena dia tidak kepanasan misalkan, atau mungkin dia tidak kebingungan dengan banyaknya orang pada saat itu. Wallahu alam, yang jelas itu disebutkan dalam bentuk pemuliaan. Pemuliaan orang yang suka adzan, dia dipanjangkan lehernya. Sampai para ulama mengatakan, mana yang lebih afdal, imam atau muadzin? Muadzin yang jadi imam. Ya. Ya, tapi maksudnya karena memang ada kesempurnaan itu, akhirnya para ulama menyebutkan ini afdal sekali. Gitu. Baik, setelah itu baru ada perjalanan-perjalanan. Nabi SAW mengatakan, nahnu al-akhiruna min ahli dunya al-awwaluna yawmal qiyamah al-maqdiyu lahum qabla al-khalaiq. Kita ini umat ini orang terakhir diciptakan dari penduduk dunia. Nanti pada hari kiamat kita pertama nyalip kita, dan kita akan disegerakan hisabnya sebelum makhluk-makhluk yang lain. Tapi nanti itu akan berlanjut sampai di jembatan. Sampai jembatan orang sudah habis hitung-hitungan, baru Allah ganti.
Jadi luar biasa. Ini merupakan berita tentang hari kiamat. Baik. Kemudian pembahasan ketiga tentang nuzuli ahlil jannah. Babu nuzuli ahlil jannah. Pembahasan tentang sambutan untuk para penghuni surga. Ini tidak semuanya, ini hanya sekedar cuplikan. Ada hadis yang menunjukkan tentang sambutan untuk orang-orang ahli surga. Jadi nuzul itu diartikan makanan yang disiapkan menyambut orang yang diistimewakan. Nuzulan min ghafurir rahim. Ini sebagai sambutan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Nah, ada sebagian ahli tafsir ketika menyebutkan tentang nuzula artinya adalah thawab, memberi pahala. Tapi dalam hadis ini memang ada diistimewakannya orang yang akan masuk surga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Sa'id beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidatan yakfa'uha al-jabbaru biyadihi. Pada hari kiamat tanah ini seperti adonan. Ya, ini disebutkan khubzah itu artinya adalah seperti adonan yang dicampur dengan tangan. Dikatakan yakfa'uhal jabbaru biyadihi, dia akan dibolak-balik sama Allah dengan tangannya. Kita kemarin sudah sebutkan, Ahlus Sunnah tidak terlalu sibuk mentakwil. Tapi orang-orang yang memang ahlu ta'wil wal jamaah, mereka yang bingung, oh ini maksudnya kekuatan Allah, keesaan Allah, apa segala macam gitu. Nah, tapi ini disebutkan seperti ini sampai dikatakan kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safar, sebagaimana ketika salah seorang di antara kalian melakukan perjalanan jauh, gimana kira-kira dia menyiapkan makanannya, maksudnya roti. Nah, ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dan juga Imam Nawawi, bagaimana orang membuat roti itu adonannya dipindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Gini kan, biar sempurna itu. Gini. Setelah itu baru dia masak, biar tidak gosong, biar sempurna hasilnya. Nah, itu orang bikin roti seperti itu. Nah, ini tidak ada upaya tasbih atau penyerupaan bahwa Allah itu akan sama tangannya dengan tangan orang yang menyiapkan bekal di perjalanan, enggak sama sekali. Tetapi menunjukkan bagaimana Allah Azza wa Jalla sangat mudah untuk membolak-balikkan tanah pada hari kiamat. Sebagaimana kita gampang sekali membuat roti ketika perjalanan, karena dari dulu ya orang kan enggak dapat gampang itu, ada resto, ada orang bikin roti, ya sudah, mereka berangkat yang bawa gandum-gandum dibawa sama mereka, kemudian di jalan mereka bikin. Seperti dalam riwayat Ramadan safar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau perintahkan Bilal, qum fajdah lana, ayo kamu turun. Anas atau Bilal yang disuruh, qum inzil fajdah lana, ayo siapkan roti untuk kami. Ya udah, bikin tumbuk, habis itu diutul-utul apa segala macam, baru siapin itu bikin roti kayak begitu. Artinya cepat, mereka cepat sekali untuk bikin itu. Baik, nuzulan li ahlil jannah, semua itu untuk mempersiapkan penyambutan penghuni surga. Disiapkan betul itu untuk penghuni surga. Fa'ata rajulun minal yahud, lalu ada orang Yahudi datang. Faqala barakar rahmanu alaik, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah yang Maha Rahman memberikan curahan berkahnya kepada engkau. Dan subhanallah, ini orang Yahudi bisa berdoa kayak begitu, dan mereka baca kitab. Dan di saat orang-orang kafir mereka mengingkari Ar-Rahman, Allah menyatakan wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka orang-orang musyrik jahiliyah mengingkari Ar-Rahman. Maka ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka enggak mau. Nahnu ma na'rifur Rahman. Uktub bismikallahumma, tulis aja itu bismikallahumma. Tidak ada Ar-Rahmanir Rahim, karena mereka kenal Allah itu seperti itu. Dan mereka ingkari kalau Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman. Orang Yahudi enggak. Baik. Kemudian Abul Qasim, ala ukhbiruka binuzuli ahli jannati yaumal qiyamah, wahai Muhammad, maukah aku tunjukin kepada engkau bagaimana sambutan Allah untuk ahli surga pada hari kiamat. Mereka ini tidak dapat wahyu, tapi mereka baca kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala, iya, enggak apa-apa, coba kalian ceritakan.
yang kalian baca itu bagaimana. Ini bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandalkan berita mereka, tidak sama sekali. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mendapatkan syariat itu sama. Contohnya rajam sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan merajam orang Yahudi yang berzina, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma tajiduna fit Taurati fi sya'nir rajam?" Apa yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat masalah rajam? Qalu nafdahuhum wa yujladun. Kata mereka, kita hina dia di depan orang-orang dan kita pukul, kita cambuk dia. Maka Abdullah bin Salam orang Yahudi masuk Islam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kadzab, inna fiha ayatul rajam." Mereka bohong ya Rasul. Di Taurat itu ada ayat rajamnya, mereka enggak terus terang. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Ayo ambil kitab Tauratnya." Diambil kitab Tauratnya, kemudian dibuka. Fawada'a yadahu ala ayatir rajam faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Orang Yahudi cengkalnya itu, ya, jadi ngeyelnya itu, dia sudah mau apes, ya, tetap aja dia masih ngeyel, ditaruh di tangannya itu untuk menutupi ayat rajam. Maka yang sebelum dan sesudahnya yang dibaca. Maka Nabi SAW mengatakan, "Irfa' yadak," coba angkat tangannya, dan ada ayat rajam sudah. Itu malunya itu sudah tebel muka itu kayak tembok itu, dan mereka itu sudah biasa kayak begitu. Ya, maksudnya Nabi SAW juga tidak ingin beramal dengan Taurat. Tetapi Nabi SAW ingin menunjukkan bahwa syariat itu enggak berbeda, karena syariat itu ketika sama dari Allah Azza wa Jalla banyak samanya gitu. Nah, ini sekarang Nabi SAW ingin mendengarkan orang Yahudi gimana ngomongnya dari kitab Taurat mereka. Maka orang Yahudi cerita, "Takunul ardu khubzatan wahidatan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia mengatakan nanti pada hari kiamat tanah itu akan dibikin satu lipetan kayak satu roti gitu. Satu adonan aja gitu. Seperti mirip yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita ini Abu Sa'id, beliau mengatakan, "Fanadhara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dhahika hatta badat nawajidhuhu." Maka Nabi SAW ketika mendengar orang Yahudi cerita mirip dengan apa yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW, beliau melihat kepada kami. Lalu beliau tertawa sampai gigi taringnya kelihatan. Kan sama kan? Gitu. Ini mirip dengan kisah Dajjal. Antum pernah, kita dulu kajian tentang Dajjal ya. Tentang Dajjal, ada seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari yang terdampar di satu pulau, kemudian dia melihat ada Dajjal. Ini belum masuk Islam, dia orang Nasrani. Ini Tamim ibn Aus Ad-Dari ini orang Nasrani, terdampar dengan rombongannya, kemudian melihat Dajjal di satu tempat. Setelah itu dia datang ke kota Madinah, dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perbincangan dia dengan Dajjal, Dajjalnya tanya, "Mada fa'ala ar-rajul alladhi kana huna?" gitu. Gimana orang-orang yang orang yang mendakwahin gini, sudah datang atau belum? Sudah. Terus mada fa'ala qaumuhu? Bagaimana kaum-kaumnya? Mereka beriman. Amma innahu khairul lahum an yuti'uh. Kata Dajjal, sudah yang lebih baik untuk mereka kalau mereka taat kepada nabi itu. Tamim bin Aus dengar kayak gitu, wah, ini udah ngeri banget ngadepin Dajjal. Ternyata dibilang kayak begitu. Ketika sampai Madinah, langsung beriman, langsung cerita, "Aku habis melihat begini. Nabi SAW langsung kumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Aku tidak ingin menceritakan sesuatu yang besar. Tidak ada hadis khusus pada hari ini, tapi hanya aku ingin sampaikan, ini Tamim baru datang. Dia cerita habis terdampar melihat Dajjal dan supaya mirip dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian." Nabi SAW nggak pernah melihat Dajjal, tetapi beliau mendapatkan wahyu. Dajjal itu adalah makhluk yang besar banget. Dari sejak penciptaan Adam sampai belakang, nggak ada penciptaan manusia lebih besar dari Dajjal. Gede sekali kata Tamim bin Aus dalam Sahih Muslim itu. Dan Nabi SAW ceritakan mirip dengan apa yang kisahkan oleh Tamim. Nah, artinya ini Nabi SAW bahagia sekali. Berarti sama apa yang aku ceritakan dengan yang dilihat sendiri. Nah, ini sekarang orang Yahudi sama. Orang Yahudi cerita, ternyata cerita mereka yang mereka baca dari Taurat sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW nggak baca Taurat, tapi ini karena sumbernya sama, akhirnya
informasinya juga sama. Baik, orang Yahudi ngomong lagi, ala ukhbiruka bi idamihim, mau enggak aku tunjukkan kepada engkau Muhammad tentang lauknya para penghuni surga. Makan apa mereka? Kira-kira makan apa ya? Enggak usah mikir ya. Nanti aja, mudah-mudahan kita masuk surga, mudah-mudahan. Qala bala, kata Nabi SAW, iya. Qala idamuhum balamu wa nun. Ya, disebutkan lauk mereka nanti adalah balam dan nun. Nun dalam bahasa Arab artinya hut, artinya paus, ikan paus. Nah, dan mereka dulu jarang makan ikan laut karena mereka orang-orang padang pasir. Dan pernah ada kejadian ketika mereka berjihad, kemudian dalam kondisi sangat lapar-laparnya, ternyata Allah kasih mereka ikan paus terdampar. Sudah mereka jadikan makan sampai berhari-hari itu. Luar biasa itu. Kalau kita kan tinggal cari di pasar tuh. Ya, tapi maksudnya ini sampai disebutkan bahwa idam atau lauk mereka adalah balam wa nun. Itu ikan paus tadi itu. Banyak sekali. Kemudian qalu wa ma hadza? Para sahabat bertanya, ini maksudnya apa ini? Balam itu apa? Balam itu apa? Qal thawrun wa nun. Thawr itu artinya lembu. Artinya lembu. Dalam bahasa Arab artinya lembu. Al-Khattabi rahimahullah. Al-Khattabi ini seorang ulama ahli hadis, meninggal tahun 388. Beliau di antara orang yang awal-awal mensyarah Sahih Bukhari. Ya, beliau menyebutkan ini bisa jadi orang Yahudi sengaja dia menggunakan istilah yang tidak dikenal oleh para sahabat. Mereka menggunakan bahasa Ibrani. Ini dinukil oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan ini orang Yahudi kayak sengaja dia menggunakan bahasa Ibrani biar para sahabat yang ahlul Hijaz gak ngerti, ngertinya cuma bahasa Arab saja. Lalu mereka bertanya, itu balam apaan tuh? Itu. Kalau seandainya itu bahasa Arab, para sahabat gak perlu bertanya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang Arab itu gak diem, para sahabat gak diem dengan pembahasan yang asing menurut mereka. Mereka tanya. Maka ini menunjukkan ketika ada pembahasan ayat Allah yang isinya sifat, kok mereka tidak bertanya, berarti mereka ngerti artinya. Gitu. Baik, akhirnya Nabi SAW dijawab. Maksudnya adalah thawrun wa nun, lembu. Lembu itu ya hewan yang dagingnya banyak itu. Ya'kulu min zaidati kabidihima sab'una alfa. Nanti di situ mereka akan makan dari hatinya. Tetapi zaidah itu disebutkan artinya adalah hati tapi yang ada potongan tersendiri. Anda nggak ngerti sih bentuk potongannya gimana. Anda nggak pernah ikut-ikutan juga itu panitia kurban itu. Tapi biasanya yang disebutkan dalam syarah ini Al-Qadhi Iyad dalam Ikmalul Mu'lim, kemudian An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau cerita maksud zaidatul kabid itu artinya hati tapi yang ada potongannya sendiri. Dan ini katanya rasanya lebih enak dari yang jadi satu. Katanya gitu. Iya kayak gitu enggak? Enggak pernah dapat ya? Ya, tapi maksudnya itu intinya begitu. Mereka akan dapat potongan hati yang tersendiri begitu dan itu lebih lezat katanya. Dan ini saja yang potong sendiri ini dikatakan sab'una alfan, yang akan makan ada 70.000 orang. Berarti gede banget itu. Gede banget, 70.000 orang. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, bisa jadi 70.000 orang ini adalah orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Allah ingin memuliakan orang-orang yang masuk surga. Dikasih sambutan. Sambutannya ini. Idam atau lauknya ini. Dari lembu juga dipilihkan makan yang paling zen, yang paling bagus tuh, yang paling enak ini. Gitu. Nah, bisa jadi mereka orang yang pertama-tama masuk surga. Tapi bisa juga, kenapa disebutkan sab'una alf, 70.000? Bisa jadi ini bukan hitungan yang detail, tetapi kiasan bahwa mereka banyak yang akan menikmati hidangan surga. Seperti itu. Sebenarnya orang Yahudi juga baca itu ada surga neraka itu. Mereka tahu itu. Tapi kan karena sombongnya aja. Maka dalam hadis berikutnya Nabi SAW menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law taba'ani 'asharatun minal yahud lam yabqa 'ala dhahriha yahudiyyun illa aslam."
Nabi SAW menyatakan, seandainya ada 10 orang aja dari orang Yahudi masuk Islam mengikuti ajaranku, maka dunia ini semuanya masuk Islam semua itu orang Yahudi. Gak akan tersisa orang Yahudi yang gak berislam, karena risalahnya hampir semuanya sama dan mereka ngerti mereka itu. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu ngerti Nabi SAW seperti orang tua kenal sama anaknya. Kenal banget itu. Orang Jawa bilang kenil itu kenal sekali itu. Ya, jadi kalau mereka ngeyel, ya itu sudah karena kengeyelan, bukan karena mereka tidak ngerti gitu. Nah, maka kata Nabi SAW, seandainya yang masuk Islam itu 10 orang Yahudi saja, maka semuanya nggak tersisa. Tapi maksudnya 10 orang ini adalah pembesar-pembesarnya, ahbar, para ulama Yahudinya. Kalau ulama-ulama Yahudi di zaman Nabi SAW masuk Islam semua, maka pengikutnya masuk Islam semua. Ini menunjukkan isyarat bahwa orang Yahudi itu fanatiknya, naudzubillah. Mereka itu betul-betul menjadikan ulama mereka, kiai mereka itu luar biasa sudah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dijadikannya pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka itu seperti Rabb selain Allah. Lalu tafsirnya adalah mereka ngikuti apa yang disampaikan oleh rahib mereka sudah. Rahibnya ngomong apa mereka ngikutin. Maka kata Nabi SAW, seandainya rahibnya masuk Islam, masuk Islam semua sudah. Dan ini juga menunjukkan sekaligus bahwa sebenarnya orang yang tidak masuk Islam, kalau dia sudah Yahudi, meskipun dia baca Taurat, nggak Islam. Dia nggak ngikutin ajaran Nabi SAW, tapi dia mengatakan, aku ikuti ajaran Musa, dan aku nggak baca Al-Quran, tapi aku baca Taurat. Meskipun dia benar, tapi kalau tidak masuk Islam, maka dia tidak masuk surga. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ahli an-nar. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada orang Yahudi dan Nasrani mendengar dakwahku lalu dia tidak beriman, kecuali dia akan masuk neraka. Kemudian pelajaran ketiga menunjukkan bahwa Nabi SAW pengen sekali orang Yahudi ini masuk Islam, biar mereka selamat. Antum pernah dengar itu hadisnya sahih. Nabi SAW punya pembantu seorang Yahudi, anak kecil di Madinah, baik akhlaknya, datang bantu Nabi SAW mengambilkan sandalnya, kemudian butuh apa, membereskan rumahnya, kemudian pulang. Satu saat lama nggak datang, sakit ternyata. Dia ditanya oleh Nabi SAW, ternyata dia sakit keras, anak kecil. Maka Nabi SAW duduk di kepalanya. Kemudian dia mengatakan, aslim, masuklah Islam. Maka dia nggak enak, noleh ke bapaknya. Bapaknya bilang, ati' Abul Qasim, turuti Rasulullah SAW. Maka dia masuk Islam. Masuk Islam, Nabi SAW keluar bahagia sekali. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dari neraka. Kemudian meninggal. Akhirnya beliau sholatkan itu anak Yahudi itu. Dia tuh bahagia sekali ketika ada orang masuk Islam, karena selamat dari api neraka. Nah ini maka Nabi SAW beliau ingin juga orang Yahudi mendapatkan nikmat itu. Sayangnya subhanallah, fanatik mereka itu parah sekali. Nah sekarang bukan saja orang Yahudi yang ngikutin tokoh-tokohnya, sebagian kaum muslimin ngikuti mereka juga. Ini keblinger sekali memang ya. Repot ya, kayak gini sudah susah tuturannya. Ya, begitu. Jadi intinya emang orang Islam itu harus dibangun kecemburuan terhadap agamanya. Gimana caranya? Belajar agama. Kalau ternyata enggak, Nabi SAW itu ketika beliau mendengar ada orang Yahudi punya kebiasaan, beliau akan selisihi. Padahal di awal Islam beliau pengen seperti ahlul kitab, daripada sama dengan orang-orang musyrikin penyembah berhala, mending menjadi orang yang sama dengan ahlul kitab, baca kitab gitu. Tapi setelah itu di akhir perjalanannya Nabi SAW nggak suka tampil sama dengan mereka. Justru apa yang sama dibedain oleh Nabi SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang sama dengan satu kaum berarti dia bagian dari mereka. Nah, sampai orang Yahudi ngamuk-ngamuk juga itu. Ma sya'nu hadzal rajul ma balaghu 'anna haditsan illa wa khalafana fihi. Ini ngapain orang ini? Mesti dengar dari kita apa aja, nanti diselisihin kita ini. Itu tentang kisah ketika memperlakukan wanita yang haid,
memperlakukan wanita yang haid. Orang Yahudi kalau keluarganya haid, tidak diajak makan, tidak boleh tinggal di rumah, diusir. Bayangkan itu, mereka yang katanya ahlul kitab itu kayak begitu. Sampai akhirnya para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul firman Allah, "Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn." Kalian bertanya kepada Muhammad tentang masalah haid, katakan itu adalah kotoran. Jangan didekatin waktu itu sampai mereka bersuci. Itu saja. Maka Nabi SAW menyatakan, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Suami istri mau ngapa-ngapain sama istrinya fadol, kecuali hubungan badan yang dari tempat maudhi'ul walad, ya, yang membuat anak itu yang dihindari. Sisanya beres, nggak ada masalah. Maka Aisyah radhiyallahu anha cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni wa ana haid fa'attazir fayubashiruni wa ana haid. Aku dulu pernah datang bulan, maka Nabi SAW perintahkan aku pakai sarung, kemudian beliau mubasyarah atau mencumbu. Sama haid, aku tidak buka sarungku, seperti itu. Nah, itu boleh itu, dan menunjukkan wanita haid suci. Kenapa harus dikeluarkan dari rumah? Nah, ini yang sampai ngamuk orang Yahudi itu. Orang Yahudi ngamuk-ngamuk, ini Muhammad pengen tampil beda sama kita. Nah, ini orang kalau nggak ngerti, dia kan akan ngikut aja gaya mereka, cara mereka, hidupnya kayak begitu. Percuma ada program boikot kalau seandainya ajaran Yahudinya nggak diboikot, ya kan? Karena gaya agamanya masih dipakai-pakai itu kayak gitu. Untuk apa berarti dia bangga-banggakan boikot gorengan lagi, ya. Ya. Kalau seandainya mereka makan gorengan, mungkin kita boikot gorengan mereka itu. Baik. Selanjutnya pembahasan keempat, babu su'alil yahud an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil ruh wa qawlihi ta'ala yas'alunaka 'anil ruh. Orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang roh, dan munculnya atau turunnya firman Allah wa yas'alunaka 'anir ruh di surat Al-Isra ayat 85. An Abdullah yang dimaksudkan ini wallahu alam adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, bainama ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harthin. Ketika aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu kebun. Harth itu artinya kebun. Dalam riwayat disebutkan, di bawahnya itu ana tulis itu sebenarnya disebut oleh Imam Muslim, ada sanad lainnya itu. Ada sanadnya panjang lagi, tapi ternyata hanya untuk menyebutkan lafaz bedanya saja. Maka itu kalau kita baca sanadnya kita bosan itu, ya. Maka ana ringkas di situ, wa fi lafdhin lahu fi harthin bil Madinah. Ini menunjukkan jalan-jalannya beliau Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di kebun Madinah. Wa huwa muttaqiun ala asib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat tangannya digantungkan gini. Gini. Namanya dipangkonkan gitu. Diginikan ini. Apa sih namanya bahasa Indonesianya? Jadi tangannya diletakkan begini gitu di pelepah kurma. Nabi SAW sandaran, tangannya disandarkan gini di pelepah kurma. Dalam riwayat lain, ini yang di bawah ini ana tulis, wa fi lafdhin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin yatawakka'u ala asib. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kebun kurma, kemudian tangannya dicantolkan gini di salah satu pelepahnya. Idz marra binafarin minal yahud. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati gerombolan orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'd saluhu 'anir ruh. Sebagian mereka ngobrol di antara orang Yahudi, siapa yang mau nanyain si Muhammad tuh? Coba tanya tentang ruh. Faqalu ma rabakum ilai la yastaqbilukum bi syai'in takrahuna. Kalian ini mau ragu apa sama dia? Kalian mau nanya apa juga? Mau penasaran? Jangan sampai dia nanti ngasih sebuah jawaban yang membuat kalian tambah ngedongkol gitu. Mereka sudah sering dibikin dongkol sama Muhammad SAW. Sekarang masih ada isengnya mau tanya lagi gitu. Nanti jangan sampai jawabannya nambah kalian ngerutu gitu. Faqalu saluh. Maka mereka bilang, sudah enggak apa-apa, tanya aja, sudah tanya gitu. Faqama ilaihi ba'duhum fasa'alahu 'anir ruh. Sebagian mereka datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh.
Ada yang mengatakan, ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, roh yang akan ditanyakan ini berkaitan dengan roh manusia. Tetapi ada yang juga memaksudkan bukan roh manusia, tetapi roh Nabi Isa. Karena beliau adalah ruh yang Allah nafahkan rohnya itu, dihembuskan roh ke dalam perutnya Maryam. Ada yang mengatakan roh maksudnya adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan bukan, tetapi malaikat. Karena amin, al-amin, ruh itu maksudnya malaikat juga. Jadi mereka maksudkan ruh ini yang ditanyakan bukan masalah roh aja, roh manusia aja. Tapi ada yang mengatakan maksudnya mereka ingin bertanya tentang Nabi Isa. Kenapa seperti itu? Orang Yahudi mangkel banget sama orang Nasrani. Ya, mereka sama-sama baca kitab, tapi permusuhan mereka itu luar biasa. Ya, sehingga mereka ingin seperti mencari celah juga. Mereka ingin tanyakan ini gimana. Qal fa askata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yarudd alaihi syai'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak balas, tidak jawab sama sekali. Dalam riwayat disebutkan fa'arad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Kemudian disebutkan fa'alimtu annahu yuha ilaihi. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku ngerti ini berarti Nabi SAW sedang menerima wahyu. Qala faqumtu makani, maka aku tetap di tempatku. Falamma nazala al-wahyi, ketika wahyu itu sudah turun. Dalam riwayat lain dikatakan falamma sa'adal wahyi, ketika wahyu itu sudah turun kemudian Jibril sudah pergi lagi. Dalam riwayat lain dikatakan falamman jala, ketika Nabi SAW sudah sadar. Karena sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu, beliau seperti orang yang demam, seperti orang yang sedang sakit dan nggak bisa diajak diskusi ngobrol itu. Dan ini pernah terjadi. Para sahabat sudah hafal itu. Pernah satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang haji dengan para sahabat. Tahu ada orang datang mau ihram, tapi dia terlambat dan nggak ngerti tata cara ihram untuk umrah. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, ara'aita rajulan muhriman fi jubbatin ba'dama tadammakha bitib. Ya Rasulullah, pendapat antum bagaimana kalau ada orang mau berihram, dia pakai jubahnya sudah kena minyak wangi. Gimana cara dia mau berihram? Kalau ihram haji banyak yang ngerti, tapi ini ihram umrah gimana gitu. Akhirnya Nabi SAW gak langsung balas, gak langsung jawab. Diam saja sampai tiba-tiba kelihatan beliau ini kayak berat sekali. Nah, ada seorang sahabat namanya Ya'la ibnu Umayyah. Dia ini pernah ngobrol sama Umar bin Khattab. Ana pengen ngelihat satu kali aja gimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu. Kata Umar bin Khattab, ya Umar diam aja. Tapi ketika ada kejadian itu langsung dia cari Ya'la. Ya'la sini lihat. Lihatnya ternyata Nabi SAW sedang menggigilnya. Thumma surriya anhu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sadar dan mulai kayak orang bangun gitu. Lalu ditanya, aina sa'ilu 'anil ihram? Mana yang tadi tanya tentang ihram tadi? Amma at-tibul ladzi bika faghsilhu thumma fa'al fi umratika ma taf'alu fi hajjika. Kalau amma at-tibul ladzi bika faghsilhu thalathan Nabi SAW mengatakan tadi baju jubah yang sudah kena minyak wangi itu dicuci sampai 3 kali. Kemudian kamu lakukan dalam umrohmu seperti kamu lakukan dalam hajimu. Ya, tapi yang di sini ditunjukkan bahwa Nabi SAW ketika menerima wahyu, para sahabat ngerti ini kayaknya kayak begitu. Gitu. Nah, ini kata bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW sudah mulai sadar setelah wahyu itu selesai diturunkan, ternyata yang muncul adalah wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Katakan, ruh itu adalah pengetahuan gaib khusus hanya milik Allah saja, dan kalian tidak akan dikasih ilmu kecuali sedikit. Ilmu kalian ini sedikit. Dalam riwayat lain disebutkan wa ma utu minal ilm. Mereka tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa ma utitum, kalian ini nggak punya ilmu kecuali sedikit saja. Yang dibagikan sama Allah itu sedikit saja. Nah, roh ini Allah tidak kasih, tidak diberitahukan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa
ini di dalam Syarah Sahih Muslim, Nabi SAW sengaja tidak memberitahu. Dan bisa jadi Nabi SAW memang tidak mendapatkan wahyu untuk menyampaikan, atau bisa jadi beliau tahu tapi beliau tidak sampaikan. Dan subhanallah, dalam penjelasan para ulama, memang yang paling bagus Nabi SAW tidak beritahu. Karena ternyata orang Yahudi mengatakan, in fassarahu falaysa binabi. Kalau Muhammad ini memberitahukan bahwa roh ini seperti ini, berarti dia bukan nabi. Karena kebanyakan nabi ditanya tentang roh, mereka akan mengatakan Allahu a'lam. Nah, mereka sudah punya pengalaman. Dan Nabi Musa, kalau ditanya ternyata Nabi Musa nggak jawab. Kalau sekarang Muhammad ditanya tentang roh kok jawab, berarti dia bukan nabi. Gitu. Ini pas sekali. Dan memang tidak semua pertanyaan itu dijawab. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu pertanyaan itu enaknya dicuekin. Ya. Apalagi orang yang ahlu medsos wal jamaah, baca gatel kalau nggak komen itu. Ada orang tanya itu nggak nanya, tapi pengen biar rame aja. Memang kayak gini boleh gitu. Biarin aja gitu. Baik, dulu pernah sampaikan Al-A'mash rahimahullah, beliau mengatakan as-sukutu jawab. Ya, diam itu adalah jawaban. Pada saat dibutuhkan diam saja. Ya, karena orang kadang-kadang dijawab malah menjadi. Hadis berikutnya, an Khabbab radhiyallahu an. Ini tentang kejadian orang-orang yang memang tidak beriman kepada hari akhir. An Khabbab radhiyallahu anhu qala, kana li 'ala al-'As bin Wa'il daynun. Dulu aku punya punya hak kepada Wa'il ibn al-As atau Al-As ibn Wa'il. As ibn Wa'il ini orang kafir. Al-As ibn Wa'il ini orang kafir. Dia bapaknya Amr bin al-As, bapaknya Hisham ibn al-As juga. Dan dia tidak beriman. Ini orang ngeyel banget, luar biasa. Dan dia ini mati usianya tua, 85 tahun dia. Nah, dia ini pengen menunjukkan ejekannya kepada orang-orang beriman. Satu saat Khabbab bin al-Arat ini budak dia. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa dia kuntu qainan fil jahiliyah. Ya, kuntu qainan, aku dulu tukang pandai besi. Suka bikin pedang. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa dia memang dipesan oleh Al-As bin Wa'il, tolong bikinkan aku pedang. Tak bikinin, tak kasih waktu itu utang. Setelah itu dia cerita bahwa dia punya beberapa dirham. Faji'tu ataqadahu, maka aku datang untuk nagih. Mana bayaran pedang yang kau pesan itu kemarin? Fa'ataituhu ataqadahu, maka aku akan minta, aku tagih. Faqala li lan aqdiyaka hatta takfura bi Muhammad. Aku enggak bakal bayar sampai kamu murtad dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu lahu, maka aku jawab langsung, inni lan akfura bi Muhammadin hatta tamuta thumma tub'ats. Demi Allah, aku enggak bakal murtad lagi sampai kamu mati, sampai kamu dibangkitkan lagi, aku enggak bakal murtad. Rupanya ini dijadikan komentar oleh Al-As bin Wa'il. Dia mengatakan, wa inni la mab'utsun min ba'dil maut. Wow, nanti aku dibangkitkan setelah mati ini. Ya, lalu dia mengatakan, fasawfa aqdika idza raja'tu ila malin wa walad. Maka dia ingin ngejek, kalau gitu aku akan dibangkitkan lagi, nanti aku pasti punya duit nih. Sudah, nanti tak bayar kalau pas aku sudah bangun lagi, aku punya anak lagi, aku punya harta lagi, nanti tak bayar utangmu nanti. Ini pengen ngejek ini. Qala Waqi' kadza qala al-A'mash. Ya, seperti ini riwayatnya. Qala fa nazalat hadhihi al-ayah afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada ila qawlihi wa ya'tina farda. Disebutkan ini di surat Maryam. Kamu tidakkah perhatikan orang-orang yang kufur terhadap hari berbangkit itu? Dan mereka mengatakan nanti kita akan dapat harta, kita akan punya anak nanti di hari kiamat. Ngejek itu. Ngejek. Dan sekarang kejadiannya begini. Yang diejek adalah seorang rendahan memang. Khabbab bin al-Arat ini orang yang
ketika dia pertama masuk Islam sampai dinyos pakai besi menganga merah itu. Dimasukkan ke dalam punggungnya, kemudian punggungnya itu terbakar sampai melepuh itu lemak-lemaknya, sampai akhirnya besi itu padam gara-gara minyak lemak dari badannya si Khabbab ini. Khabbab bin al-Arat. Diajak nih sama si ini. Subhanallah. Sampai Allah turunkan firman Allah untuk menghardik mereka seperti itu. Nah, ini diceritakan oleh Khabbab, kuntu qainan fil jahiliyah fa'amiltu lil 'As bin Wa'il 'amalan fa'ataituhu ataqadahu. Aku dulu pas jadi tukang pandai besi tak buatkan sesuatu. Pas giliran aku mau tagih ternyata dia malah ngejek aku seperti itu. Baik, terakhir ini kisah tentang sama masih ejekan orang-orang kafir, di antaranya perkataan Abu Jahal. Babun fi qawlihi ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Pembahasan tentang firman Allah di surat Al-Anfal ayat 33, Allah tidak akan mengadab mereka sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa dan mengadab mereka selama mereka masih minta ampun. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang kafir jahiliyah itu mereka kan biasa haji itu. Mereka biasa makan riba, mereka biasa menggasak harta orang lain, mereka bisa zalim, mereka bisa macam-macam, termasuk kesyirikan yang mereka kerjakan. Dan subhanallah, ketika mereka tawaf, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi SAW dengar seperti itu, lalu beliau mengatakan qat sudah sampai situ aja. Ternyata mereka lanjutkan illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Mereka katakan kami memenuhi panggilanmu ya Allah, dan engkau tidak ada sekutu bagimu sama sekali kecuali satu yang kamu sendiri kuasai sekutu itu. Nah, ini diantara talbiyahnya orang kafir. Orang kafir bertalbiyah dengan mengitsbat tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Nabi SAW, mereka ini talbiyah tapi mereka syirik seperti itu. Tapi pada prosesi umrah mereka bilang ghufranaka ya Rabb, ghufranaka ya Rabb. Mereka bilang begitu. Ya Allah, ampunan kamu ya Allah, ampunan kamu. Itu orang kafir begitu. Sampai akhirnya Allah munculkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan siksa atau azab mereka sementara Muhammad SAW di tengah mereka, dan mereka tidak akan diazab sama Allah selama mereka beristighfar. Sebagian ulama menafsirkan ketika Muhammad SAW dakwah dengan susah payahnya di Mekah, tapi itu membuat orang kafir Quraisy tidak diazab sama Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, sudah nggak ada lagi yang membuat mereka terhalangi, tapi masih ada satu, istighfar mereka. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan manusia ini punya dua penghalang azab. Yang pertama Nabi SAW, dan sekarang beliau sudah wafat katanya. Tapi masih ada satu lagi, yaitu istighfar. Istighfar ini masih dijadikan sebab oleh Allah manusia tidak diazab. Allah Maha mampu kalau seandainya akan mengadab seperti umat-umat sebelum kita, begitu. Taib, ala kulli hal, dalam hadis ini kebetulan belum ana hapus ini sanadnya. Ya, haddatsana Ubaidullah bin Muadz al-Anbari qala haddatsana abi. Ayahnya maksudnya adalah Muadz ibn Muadz al-Anbari. Ya, jadi Ubaidullah ini anaknya Muadz. Muadz bapaknya namanya Muadz juga. Dulu di zaman para ulama itu mereka kadang memiliki nama seperti nama bapaknya, bahkan kadang seperti nama mbahnya, nggak berubah. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 5 kali. Itu Muhammad gitu. Kadang mereka kasih nama anak seperti nama bapaknya. Contohnya Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Ya'qub ibnu Ibrahim, saya berulang 4 kali. Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Ya'qub ibnu Ibrahim. Orang zaman sekarang kayak gitu. Gak mau nama pasaran. Oh, kok sama sih namanya, kan sudah ada bibinya gitu. Kok udah ada mbahnya, masa sama lagi? Itu nama Aisyah semua. Di zaman Nabi SAW, Aisyah itu dipanggil namanya Awaish. Awaish itu karena banyak banget Aisyahnya.
Zainab itu sampai Zayanib, ketika ada seorang sahabiyah Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku Zainab, ayyuz Zayanib, kata Nabi SAW, ini Zainab yang mana gitu, karena Zainab banyak ya, gitu. Jadi nggak ada masalah kalau ada orang punya nama yang sama, itu nggak ada masalah. Ditambah lagi nama tunggal ya, nama tunggal itu nama kebiasaan Arab, mereka mengasih nama tunggal. Kalau mau dirangkap, rangkap itu ditambahin dengan nama orang tua, nasabnya, biar ngerti anak itu. Ayah saya siapa namanya, mbah saya siapa, buyut saya siapa. Dan orang Arab seperti itu. Mereka ada punya istilah ism rubai. Ism rubai itu artinya nama rangkap 4. Ya sudah, nama dia, bapaknya, mbahnya lagi, atau kabilahnya. Sudah seperti itu sudah. Nah, zaman sekarang enggak lah, kasih nama kayak gerbong aja kereta itu, nanti nama satu orang. Dan subhanallah, Anda pernah sampaikan kepada antum, nama rangkap itu tidak terbiasa dilakukan kaum muslimin. Dulu justru pencetus nama rangkap ini disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Tasmiyatul Maulud. Beliau mengatakan nama rangkap itu dilakukan oleh orang-orang penjajah, orang-orang kafir yang banyak berzina itu. Ketika akhirnya banyak muncul anak-anak hasil zina, akhirnya mereka ingin mengkaburkan nasabnya, sampai nama anak itu di double, biar nggak ketahuan sekalian siapa bapaknya. Karena mereka suka zina, nanti ada anaknya, zina ada anaknya, sudah kasih aja nama rangkap. Kalau orang yang alhamdulillah Allah kasih karunia nasabnya jelas, kasih nama bapaknya, kenapa? Kayak gitu. Baik. Ini disebutkan qala haddatsana Syu'bah an Abdul Hamid Az-Ziyadi annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul qala Abu Jahal. Ini Anas cerita bahwa Abu Jahal pernah mengatakan seperti ini. Anas bin Malik ini masih kecil. Anas bin Malik juga penduduk Madinah. Abu Jahal adalah orang Mekah dan meninggalnya juga ketika perang Badar tahun kedua Hijrah. Anas masih kecil. Apakah dia pernah melihat Abu Jahal? Wallahu alam, bisa jadi enggak. Tapi yang seperti ini para ulama faham. Orang-orang yang masih junior kok meriwayatkan sebuah kisah yang lama mereka tidak hadiri, berarti mereka meriwayatkannya dari sahabat yang lain. Kok tidak disebutkan? Berarti ada pemalsuan? Enggak. Karena semua sahabat terpercaya agamanya. Siapapun yang memberitahu Anas aman selama dia sahabat Nabi SAW, karena agamanya tidak diragukan. Baik. Sebutkan bahwa Abu Jahal pernah mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Abu Jahal pernah bilang, ya Allah, kalau seandainya memang agama Muhammad ini benar dan kami salah, sudah turunkan saja hujan dari langit dan dengan batu. Turunkan batu sebagai hujan dari langit. Hujani kami dengan batu dari langit, atau siksa kami dengan siksa yang pedih. Subhanallah, ini ngeyel dan lancangnya sampai seperti ini. Maka Allah turunkan itu dalam Al-Quran. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' wa itina bi'adzabin alim. Dalam surat Al-Anfal itu. Ingatlah Muhammad ketika sebagian mereka mengatakan dengan doa seperti ini. Lalu Allah sebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum mereka selama Muhammad masih di tengah mereka dan selama mereka masih istighfar. Maka ketika Rasulullah SAW pindah hijrah, mereka dihancurkan. Termasuk ketika mereka sudah mulai tidak istighfar lagi, mereka keluar nyombongin ketika perang Badar, habis sudah itu. Habis. Abu Jahal ini matinya kacau. Ya, jadi Abu Jahal ini dalam kisah sirahnya, dia diserang oleh 2 orang anak muda Ansar. Diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika aku di perang Badar, ternyata aku melihat kanan ada anak muda, sebelah kiri ada anak muda. Aku pengen di kanan kiriku itu pendekar, biar nanti kalau perang itu anak terbantu. Ini anak muda semua, ini masih pengalamannya kecil sekali untuk perang. Abdurrahman sudah senior waktu itu. Tapi ternyata yang di kanan mengatakan, ya am, hal ta'rifu Aba Jahal? Wahai paman, antum tahu Abu Jahal itu yang mana? Ini udah mau perang nih, Kemudian dikatakan, ya iya, wa ma hajatuka ilaih? Kamu butuh apa sama Abu Jahal? Dan dia mengatakan,
sami'tu annahu yasubbu Rasulullah. Aku dengar dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la in laqitu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jalu minna. Demi Allah, kalau aku nanti lihat, kepalaku tidak akan terlepas juga kepala dia sampai salah satu dari kami mati duluan. Ya. Kemudian yang di sebelah ini ngomong kayak gitu juga. Dia bilang ya am, faqala li mithla dzalik. Dia bilang seperti itu juga. Kemudian falam albath an raaitu Aba Jahlin yajulu finnas. Ketika itu aku ternyata melihat Abu Jahal ini sedang mondar-mandir di pengawalan. Karena memang banyak yang mengatakan Abu Jahal ini susah untuk ditemuin atau dideketin karena dia dikawal. Nah, itu. Maka aku lihat ternyata ada Abu Jahal di situ. Dia di tengah-tengah pasukannya. Maka aku mengatakan, inna hadza la sahibukum alladhi sa'altumani. Ini yang kalian cari-cari ini itu. Langsung di sini dikatakan fabtadarahu bisayfayhima. Anak muda langsung melesat dengan pedangnya, diserang tuh Abu Jahal sampai ditebas pak balik. Laporan ke Rasulullah SAW. Setelah selesai perang itu, laporan mereka ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ana qataltuhu. Maka Nabi SAW mengatakan, hal masahtuma sayfaykuma, apakah kalian sudah hapuskan pedang kalian dari darah-darah? Qalu la. Sekarang lihat. Nah, kata mereka, enggak, belum, darahnya masih fresh ini di pedangnya. Dilihat oleh Nabi SAW. Kilakuma qatalah. Kalian berdua semuanya membunuh. Walakin salabuhu li Mu'adz bin Amri ibn al-Jamuh. Tetapi salabnya yang dapat adalah ini, karena mereka tadinya adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh sama Mu'adz bin Afra. Nah, dalam peraturan syariat, kalau ada orang berhasil membunuh satu orang kafir, maka baju besi yang dipakai itu berhak dia ambil. Pedangnya juga berhak dia ambil. Itu namanya salab, itu tambahan. Itu namanya ghanimah, dan Nabi SAW jadikan itu peraturan untuk memberi motivasi, ayo serang. Itu. Jadi kalau dia dapat, nanti ada ghanimahnya, rampasan perang ada. Tetapi khusus untuk yang melekat di orang yang dibunuh itu, dia boleh ambil. Ternyata oleh Nabi SAW dikasih Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Ternyata itu tadi begitu. Maksudnya Abu Jahal waktu diserang sama dua orang ini sudah habis itu, tapi nggak langsung mati. Dia nggak langsung mati ini Abu Jahal ini. Dia kemudian dalam kondisi seperti itu sudah selesai. Ini semua sudah selesai. Perang sudah selesai, sudah banyak kocar-kacir begitu. Nabi SAW nggak melihat Abu Jahal. Ini Abu Jahal kemana nih? Nggak kelihatan. Terus akhirnya Nabi SAW mengatakan, ada nggak yang lihat Abu Jahal? Abdullah Mas'ud datang. Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu datang, kemudian cari-cari di antara kelimpangan-kelimpangan orang itu, ternyata Abu Jahal lagi sekarat. Lalu dia mengatakan, kamu sudah dapat belum janjinya? Sudah dapat belum janjinya? Katanya dulu kan itu. Abdullah Mas'ud kan orang yang rendah dulu. Maksudnya dalam sisi ekonomi dan sosial, Abdullah Mas'ud bukan orang yang tinggi dihormati banget, bukan. Nah, Abu Jahal ini ngejek banget, luar biasa itu. Akhirnya ketika dapat kamu, akhirnya ditebas itu kepalanya sama Abdullah Mas'ud, ditebas, dek sampai mata bari, dan itu sampai udah membeku sudah itu. Sek, bawa pedangnya. Dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata Abu Jahal. Masa benar? Nih kepalanya. Nah, dalam riwayat meskipun ada kelemahannya, wallahu a'lam, membaca kayaknya ada kelemahannya. Nabi SAW mengatakan, mata Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini sudah mati. Gitu. Tapi wallahu a'lam itu riwayatnya ada kelemahannya. Tapi maksudnya Abu Jahal yang dulu pernah ngejek sampai kayak begitu tuh. Sampai kayak begitu, sampai dia pernah katakan, sudah turunkan azab dari langit. Dan para ulama mengatakan ini diantara bukti azabnya. Nabi SAW sudah nggak bersama mereka, kemudian mereka juga nggak istighfar, sudah kena azabnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini juga sebenarnya pesan untuk orang beriman, bahwa ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada, maka masih ada satu penyebab seorang bisa menghalau diri dari siksaan Allah, yaitu dengan banyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah.